بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fil munafiqin. Sampai situ kemarin. Wa nazala, dan telah turun fil munafiqina, di dalam menceritakan orang munafik. Kemarin itu kita bahas bahwa manusia dalam keimanan terbagi tiga. Ada muttaqin atau mukminun, ayatnya 5 sudah dibahas. Ada kafirun, ayatnya 2 sudah dibahas. Ada munafiqun. Munafiqun ini ayatnya paling banyak, 13 ayat. Sifatnya paling banyak. Allah menceritakan munafik ini 13 ayat ke depan. Dari mulai ayat yang pertama ini. Makanya Allah berfirman, perhatikan kalimatnya. Wa nazala, dan telah turun fil munafiqina, di dalam cerita orang munafikin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, yaitu orang, yaqulu, yang berkata orang tersebut, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu perkataannya dia tuh. Perhatikan kalimatnya. Jadi Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu, dan sebagian manusia itu ada orang yang berkata. Apa perkataan orang ini? Amanna billahi wal yaumil akhir. Sampai situ kalimatnya. Amanna, saya beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir li'annaha laisa ba'daha yaumun, atau li'annaha akhirul yaum. Dunia ini akhir harinya nanti disebut hari kiamat, atau dalam bahasa lain hari akhir. Jadi ada orang-orang yang mengatakan begini, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya hari akhir itu apa? Yaumil qiyamati, tegasnya artinya hari kiamat. Li'annahu, karena yaumil akhir itu akhirul ayyami, itu paling akhirnya hari. Jadi hari yang paling akhir itu namanya hari kiamat. Nah, kan mereka mengatakan apa? Amanna billahi wal yaumil akhir. Sama Allah ditegaskan, sama Allah dinyatakan. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Kan tadi mereka ngaku amanna billahi wal yaumil akhir. Ternyata kata Allah, wa ma hum, dan tidaklah mereka, bimu'minin, ay minal mu'minin, bimu'minin ay minal mu'minin, bimu'minin, dari sebagian orang mukmin. Jadi mereka bukan sebagian orang mukmin. Itu. Wa ma hum bimu'minin, dan bukanlah mereka. Wa ma hum, hum itu isim dhamir yadullu alal jam'i. Isim dhamir menunjukkan makna jamak. Wa ma hum, dan tidaklah mereka semua bimu'minin, sebagian orang-orang yang
beriman. Wa ma hum bimu'minin. Dan bukanlah mereka sebagian daripada orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan sebagian orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Itu langsung Allah yang nyatakan ini. Kalian mesti paham nih. Berarti dari ayat ini kita bisa menyimpulkan pertama bahwa orang munafik itu imannya di bibir doang, gitu. Adapun di hatinya tidak ada. Jadi fi lisanihim imanun, tapi wa fi qalbihi kufrun wa dhalalun. Dalam dirinya ada dalam apa? Lisannya ada iman. Tapi di dalam hatinya ada kufrun wa dhalalun, ada kekufuran dan kesesatan. Jadi ayat yang pertama wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri ay yaumil qiyamati li'annahu akhirul ayyami wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu sebagian orang-orang beriman. Jadi Allah langsung nyatakan. Ini sebenarnya ente tahu nggak? Ini adalah fadhihah. Fadhihah itu hinaan. Karena mereka ngakunya beriman, ternyata Allah bongkar iman mereka palsu. Diceritakan ke Nabi Muhammad. Diceritakan ke kita, ini fadhihah, hinaan buat mereka. Hinaan. Makanya dulu ada zaim. Kalau zaim itu pembesar munafik. Pembesar munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pimpinan munafik. Itu si Abdullah bin Ubay bin Salul, ini lihatin. Hati-hati, ente jangan gegabah. Jangan sok-sokan orang sok toleransi. Sekarang banyak orang sok toleransi. Lebih senang bersahabat sama orang kafir daripada bersahabat sama orang mukmin. Hati-hati. Ini lihatin ente. Perhatikan nih. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pembesar munafik. Emang sahabatnya dia orang mukmin? Enggak. Dia itu teman-temannya orang kafir semua. Abdullah bin Ubay. Ngobrolnya mereka sama orang-orang kafir. Sampai akhirnya ceritanya ngajak orang-orang kafir itu supaya beriman. Cuman ajakannya bohong semua. Apa? Udah, cuman ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tenang aja, udah begitu kan iman tuh kita tuh secara zahir. Udah. Makanya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan kawan-kawannya terus-menerus bagaimana di dalam kehidupannya menghancurkan Nabi Muhammad. Tetap hatinya mah. Sekarang kan banyak orang-orang kayak sok toleransi, ngobrol sembarangan agama gitu. Di TV-TV. Sampai ada satu Habib tuh, ya Allah kesian banget. Satu Habib tuh, ya Allah. Di podcastnya begitu. Ngumpul sama perempuan bukan mahram, enggak pakai kerudung apa, ya Allah. Maksudnya bukan begitu, bukan. Kalau dakwah bukan begitu. Dakwahnya benar, tapi caranya jangan sampai seperti itu. Caranya bukan begitu. Di podcast-podcast tuh perempuan bukan mahram, pakai baju begitu, kerudung kagak pakai. Yang dibicarakan agama. Wah, Islam nih begini, Islam nih begini. Sok itu orang. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau mau bicara Islam, non kafir, non muslim mau ikutan, suruh kerudungin dulu. Jaga kehormatan Islam. Suruh pakai pakaian yang terhormat minimal. Jangan pakai segini. Pakai celana pendek. Janganlah. Minimal pakai baju panjang, pakai ini. Sampaikan ke mereka. Ini kan kagak. Ya. Naudzubillah. Ru'iyya dijaga fihi mura'ah. Ru'iyya itu dari kalimat mura'ah, dijaga. Fihi di dalam kalimat bimu'minin makna min, yaitu makna min. Jadi baknya itu makna min. Jadi min mu'minal mu'minin kalau diadakan begitu. Wa fi dhamiri yaqulu, dan di dalam dhamir kalimat yaqulu, yaqulu itu yang atas tuh, wa minan nasi may yaqulu.
Wa fi dhamir yaqulu, dan di dalam dhamir yaqulu lafdzuha itu lafaz mu'minin. Artinya mayaqulu itu kan ada isim dhamir. Nah, isim dhamir di dalam kalimat yaqulu itu siapa orangnya? Yang tadi Allah bilang wa ma hum bimu'minin gitu. Jadi wa ma hum bimu'minin ini adalah orang yang yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi jangan ente beranggapan begini, wa ma hum bimu'minin mungkin itu buat orang kafir. Wa minhum mayaqulu amanna, enggak. Wa minhum mayaqulu amanna dijawab oleh Allah si yaqulu ini wa ma hum bimu'minin. Jadi dhamir di dalam lafaz yaqulu itu lafdzuha lafaz bimu'minin. Artinya kalimat wa ma hum bimu'minin itu lafaz yang kembali kepada dhamir yaqulu begitu. Kemudian selanjutnya yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una telah menipu mereka semua. Waduh. Yukhadi'una telah menipu mereka semua. Perhatikan. Perhatikan. Ustaz mau bongkar dulu sama kalian tambahan mengenal tentang fi'il. Perhatikan. Fi'il madhi apabila ada di dalam fi'il yang memiliki huruf 5 disebut namanya thulathi mazid warna tsani. Thulathi mazid warna tsani. Contoh seperti kalimat apa? Thulathi mazid warna tsani seperti ijtama'a, kemudian inkasaro, kemudian ihmarro, kemudian takallama, kemudian taba'ada. Itu yang disebut fi'il namanya fi'il khumasi. 5 hurufnya. Kalau ini fi'il berapa ini? Rubai ini. Dari kalimat khoda'a yukhodi'u. Perhatikan. Tapi sama aja. Yang khumasi sama sudasi yang mengikuti wazan khoda'a atau fa'ala yufa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, itu sama. Maksudnya apa? Perhatikan. Isma'. Fi'il rubai itu berarti 4 hurufnya. Apabila masuknya ke wazan aqoba seperti fa'ala yufa'ilu mufa'alatau wa fi'alan maka fi'il fa'ala itu selalu menunjukkan makna isnain, makna berdua. Ada seperti misalnya qatala, artinya qatala apa? Bukan membunuh, tapi qatala apa? Berperang. Berarti kalau berperang ada 2 enggak? 2 kelompok. Naza'a, artinya naza'a apa? Berebut. Berarti kalau berebut apa? Saling, yang ini mau, yang ini apa? Jadi fi'il tersebut biasanya dipakai untuk makna berdua, ada lawan gitu. Makanya seperti tinju itu nggak bisa sendiri, nggak ada orang, oh tuh orang lagi tinju, nggak ada. Kalau tinju apa? Berdua. Maka ketika tinju itu berdua, maka masuknya kepada wazan laqoma yulaqimu mulakama. Lakama bukan laqoma. Mulakama. Apa artinya mulakama? Mulakama itu tinju. Karena ada lawan, makanya fi'ilnya masuknya kepada wazan laqama ala wazan fa'ala. Sama seperti misalnya menampar. Bahasa Arabnya menampar itu laqoma. Tapi kalau saling menampar bukan latoma tapi latoma. Yulatimu mulatomatan. Begitu. Misalnya gini Yazid. Ente Yazid sama istri berdua. Ente nyuapin istri ente nyuapin ente. Saling memberikan makan satu sama lain. Maka bukan akala Yazidu zaujatahu, bukan. Kalau itu mah Sumanto namanya. Tapi apa?
Akala yuakilu. Akala yazidu zaujatahu. Apa namanya? Saling memberikan makan Yazid dengan istrinya. Ya. Abu Usman itu kayak ngerti itu kecil-kecil bikuin buat. Kecil-kecil itu bikuin. Nah, jadi biasanya fi'il dengan wazan fa'ala yufa'ilu itu biasanya lithnaini untuk berdua. Lithnaini. Tapi di dalam ayat ini mah enggak lithnaini dalam ayat ini mah. Karena kalau lithnaini bahaya ente ini. Jadi nanti nerjemahinnya yukhadi'una saling menipu mereka semua. Allah kepada Allah berarti munafik nipu Allah, Allah nipu munafik. Ente kok gabah. Makanya fiilnya kalau di sini mah bukan litsnaini tapi lil wahid. Maka menerjemahkannya bukan saling menipu. Kalau begini mah khoda'a Zaidun Bakran. Oh itu mah saling menipu. Si Bakar nipu si Amr nipu si Bakar. Itu mah saling nipu. Taunya dari mana ada kalimat saling? Dari kalimat fi'il fa'ala yufa'ilu. Paham? Kalau di sini lil wahid, makanya artinya begini. Yukhadi'una menipu mereka semua. Karena sebenarnya kalau fi'il menipu bukan yukhadi'un tapi yakhda'un. Dari kalimat khada'a yakhda'u. Khid'ah itu penipu, tipuan, tipu daya. Ini pakai fi'ilnya khada'a yukhadi'u. Jadi seakan-akan saling padahal tidak. Yukhadi'una menipu mereka semua Allah kepada Allah. Walladzina dan kepada orang-orang amanu yang beriman mereka semua. Menipu dengan apa? Bi'idhari khilafima dengan menzohirkan perbedaan sesuatu abtonuhu yang menyembunyikan mereka semua kepada sesuatu minal kufri atas kekufuran. Untuk apa? Liyadfa'u supaya mencegah mereka semua anhum dari diri mereka semua ahkamahu terhadap hukum-hukum kufur ad-dunyawiyah yang bangsa dunyawiyah. Karena kan kalau orang kafir nggak boleh ke Masjidil Haram. Kalau mereka nyamar jadi masuk nggak? Nah, jadi masuk. Yukhadi'una menipu mereka semua Allah kepada Allah. Walladzina dan kepada orang-orang amanu yang beriman. Nipunya gimana mereka nipunya itu? Bi'idhari khilafima dengan menampakkan perbedaan sesuatu. Abtonuhu yang mereka menyembunyikan kepada sesuatu minal kufri dari kekufuran. Liyadfa'u supaya mencegah mereka anhum dari mereka ahkamahu hukum-hukum kekufuran ad-dunyawiyah yang bangsa duniawi. Orang kafir di zaman Nabi kan wajib bayar pajak. Orang kafir di zaman Nabi nggak boleh masuk Masjidil Haram. Orang kafir di zaman Nabi dibatasi hukum-hukumnya. Nah, mereka itu munafik ingin terbebas dari itu. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan tentang mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wa ma yukhadi'una. Kalau di qiraah kita wa ma yakhda'una ya. Hah? Di Quran SIM itu wa ma yakhda'un wa yukhadi'un. Yakhda'un. Kalau di Quran kita yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Kalau di sini wa ma yukhadi'un sama aja. Cuman itu qiraatnya memang berbeda. Abi Amr doang. Abi Amr itu yang wa ma yakhda'un. Ya, qiraat Abi Amr.
Wa ma yukhadi'una dan tidaklah menipu mereka semua illa anfusahum kecuali kepada diri mereka. Perhatikan. Dengerin. Santri yang menipu gurunya itu sama dengan orang munafik. Dia seakan-akan menipu gurunya padahal menipu siapa? Dirinya sendiri. Orang munafik kan pura-pura. Wah, ada guru pura-pura di begini. Nggak ada. Nggak ada. Langsung ya, melakukan keburukan. Ya, yang dilarang. Misalnya buang sampah sembarangan. Misal. Itu namanya sifat munafik. Kenapa? Mereka menipu gurunya. Padahal hakikatnya tidaklah mereka menipu kecuali menipu kepada dirinya sendiri. Makanya kata Allah wa ma yukhadi'una dan tidaklah menipu mereka semua illa anfusahum terkecuali kepada dirinya. Itu ada istilah al 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 har al istisna makna nafi. Idza ijtama'a an-nafyu ma'an nafyi yufidul isbat. Ada emak tuh wa ma yukhadi'una nafi illa anfusahum mustasna itu pun nafi. Nafi kumpul sama nafi yufidul isbat. Artinya kalau diisbatkan mah wa yakhda'una anfusahum. Jadi kalau diartikan dalam arti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa yukhadi'una anfusahum. Sebenarnya mereka itu menipu diri mereka. Cuman diadakan di dalam ilmu di dalam Al-Qur'an itu pakai haraf nafi, itu bagian daripada balaghatul Qur'an. Jadi apa? Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una dan tidaklah menipu mereka semua illa anfusahum terkecuali kepada diri mereka semua. Kenapa begitu Allah katakan? Li'anna wabala khoda'ihim li'anna wibala khoda'ihim karena kerugian penipuan mereka, tipuan mereka, roji'un itu kembali ilaihim kepada mereka. Fayaftadihuna maka menjadi hina mereka semua fid dunya di dunia. Dengan cara apa? Bittila'illahi dengan memberitahukannya Allah nabiyahu kepada nabinya alama atas sesuatu abtonuhu yang menyembunyikan mereka kepada sesuatu wa yu'aqabuna dan disiksa mereka semua fil akhirati di akhirat. Sekarang gini, ada santri misal kalau di depan guru nurut tapi gurunya nggak ada melakukan keburukan. Sekarang keburukan yang dia sembunyi-sembunyi kembali ke siapa? Ke dirinya. Berarti bukan menipu gurunya tapi menipu siapa? Diri sendiri. Dia itu hakikatnya menipu diri sendiri. Kenapa menipu diri sendiri? Ya karena apa yang terjadi dari hasil penipuannya kembali kepada diri. Kayak santri misalnya buang sampah sembarangan. Nanti kan yang rugi dia, yang hidupnya tidak berkah dia, yang hidupnya bermasalah dia, yang ini yang itu dia. Yukhadi'una, kita ulangi lagi. Yukhadi'una mereka menipu semua Allah kepada Allah. Walladzina dan kepada orang-orang amanu yang beriman. Jadi mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Dengan bagaimana mereka menipu? Bi'idhari khilafima dengan menampakkan, mendohirkan perbedaan sesuatu. Abtanuhu yang mereka sembunyikan kepada sesuatu minal kufri dari kekufuran. Liyadfa'u supaya mencegah mereka semua anhum dari mereka ahkamahu dengan hukum kekufuran ad-dunyawiyah yang bangsa duniawiyah. Wa ma yukhadi'una dan tidaklah menipu mereka semua illa anfusahum terkecuali kepada diri mereka. Kenapa begitu? Li'anna wibala khoda'ihim karena kerugian penipuan mereka, tipuan mereka, roji'un itu kembali ilaihim kepada mereka.
Fayaftadihuna, maka menjadi hina mereka semua fid dunya, di alam dunia. Dengan apa bisa hina? Bittila'illahi, dengan memberitahukan Allah nabiyahu kepada nabinya, alama atas sesuatu abtanuhu, yang menyembunyikan mereka semua kepada sesuatu, yang dimaksud kekufuran. Wa yu'aqabuna, dan disiksa mereka semua fil akhirati, di alam akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka melakukan itu, mereka tidak apa? Menyadarinya. Ya kayak sekarang santri tidak sadar bahwa dia sedang merugikan dirinya sendiri. Ada guru semangat, nggak ada guru ngumpet, nyumput, makan, mampah, tidur aja dia. Yang rugi siapa? Dirinya. Yang bakal disiksa siapa? Dirinya. Berarti dia menipu orang lain apa menipu diri sendiri? Menipu diri sendiri. Fi qulubihim, di dalam hati mereka semua, maradun, ada penyakit. Oh, ada sedikit lagi belum ya? Ya'lamuna ya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Ay ya'lamun artinya mengetahui. Mereka tidak mengetahui anna khoda'ahum, sesungguhnya tipuan mereka, li anfusihim, untuk diri mereka. Oh ini, wal mukhoda'atu, dan kalimat mukhoda'ah huna di sini min wahidin, dari satu. Tadi Ustaz sudah sampaikan ini. Ka'aqabtul lisso, seperti kalimat aqabtul lisso. Bukan saling menyiksa, tapi apa? Kami menyiksa al-lisso kepada lis. Lis itu apa? Pencopet, pencuri. Umin wahidin ka'aqabtul lisso. Terus apa? Tadi di sini sama dua-duanya yukhadi'un ya? Hah? Dua-duanya yukhadi'un. Kalau yang di kita wa ma yakhda'un ya, yang di ayat keduanya. Oh iya, wa fi qira'atin wa ma yakhda'un ka'aqabtul lisan. Baik. Jadi gini, waladi Isma, biar kalian nyambung dalam memahami kalimat. Wal mukhoda'atu, kembali tuh kalimat mukhoda'ah. Wal mukhoda'atu, dan kalimat mukhoda'ah huna di sini, maksud di ayat ini, min wahidin, itu dari satu. Makanya Ustaz tadi bilang, wa ma wa yukhadi'una itu bukan makna minisnaini, tapi min wahidin. Nah, kenapa? Harusnya kan Allah langsung aja wa yakhda'una Allah walladzina amanu. Kenapa yukhadi'un? Nah, itu Ustaz tadi sampaikan. Tujuannya apa? Lil balaghah. Karena itu ada baligh, kalimat yang lebih baik gitu. Karena kalau standar ya sama dengan kalimat yang lain gitu. Nah, itulah. Makanya apa? Ka'aqabtul lisso, seperti kalimat aqabtul lisso. Wa dzikrullahi, dan menyebutnya Allah fiha, di dalam ayat tersebut, menyebutkan yukhadi'un, mukhada'ah, tahsinun, itu sebagai tahsin. Tahsin itu kalau bahasa kita mah intelek gitu, bahasa intelek. Tahsinun itu tahsin, tahsin itu tabligh, membangetkan di dalam keindahan bahasa Arab. Wa fi qiraatin, dan sebagian qiraat wa ma yakhda'una, kalimatnya wa ma yakhda'un, tidak menggunakan wa ma yukhadi'un, sebagian qiraat. Fi qulubihim, di dalam hati mereka si munafik, maradun, ada penyakit. Maksudnya penyakit apa? Syakkun, keraguan, wa nifakun, dan kemunafikan. Fi qulubihim maradun, ada penyakit. Apa? Syakkun wa nifakun. Fahuwa, maka marad tersebut, yumridu, menjadikan sakit itu marad, qulubahum, kepada hati-hati mereka. Apa artinya yumridu qulubahum?
Ayyud'ifuha artinya melemahkan si penyakit kepada itu hati. Ente kalau ditanya misalnya, oh di hati ente ada penyakit, maksudnya penyakit apa? Kan hati mah nggak ada penyakitnya. Oh maksudnya penyakit itu apa? Keraguan misalnya. Misalnya keraguan, astagfirullah. Itu lagi ya. Astagfirullah. Keraguan. Nah, ada keraguan tuh. Misalnya apa? Ente ada orang misalnya punya sedikit apa? Sama tetangganya benci, itu ada hasud, ada penyakit hati. Nah, di sini Allah menceritakan munafik ini di hatinya ada penyakit. Maksudnya penyakit mereka apa? Tuh lihatin. Syakkun wa nifakun. Keraguan dan kemunafikan. Fahuwa, maka penyakit itu, domir huwa kembali kepada marad. Fahuwa, maka penyakit itu yumridu, menjadikan sakit itu penyakit kulubahum kepada hati mereka. Ayyud'ifuha artinya melemahkan siapa si marad kepada itu kulub. Hak domir kembali kepada kulub. Fazadahum, maka menambahkan kepada mereka Allah maradha, penyakit. Dengan apa? Bima, dengan sesuatu anzalahu yang telah menurunkan Allah kepada sesuatu minal Qur'ani, dari Quran, li kufrihim, karena kufurnya mereka bihi terhadap itu Quran. Makanya Allah katakan walahum adzabun alim, walahum, dan bagi mereka semua orang munafik adzabun alimun, ada siksaan yang amat pedih, mu'limun, yang menyakitkan. Jadi alimun itu artinya mu'limun. Mu'limun itu apa? Menyakitkan. Dengan sebab apa mereka disiksa? Kalau kalian bertanya, bima kanu, dengan sebab adanya mereka, yukadzibun, membohongkan mereka kepada Nabi. Bitasydid, boleh pakai tasydid tuh, yukadzibun ay nabi Allah, artinya kepada Allah, nabinya Allah. Wa bitakhfif, dan boleh juga dengan takhfif, ay fi qaulihim amanna. Maksudnya apa? Artinya mereka berbohong itu fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, amanna, kalimat amanna. Kalau di kita yukadzibun apa yakdzibun? Hah? Yakdzibun. Kita ambil yang kita aja dah, yang normal kita aja. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu baknya bak lisababiyah, lisabab, lil ta'lil namanya. Baknya bak li ta'lil. Kalau ditanya walahum adzabun alim, dan bagi mereka orang munafik adzabun alim, azab yang menyakitkan. Kenapa mereka diazab? Bima kanu, bima, karena sesuatu, kanu yang ada mereka semua, yakdzibun, telah berbohong mereka semua. Bitasydid, boleh pakai tasydid, cara bacanya yukadzibun. Boleh wabit takhfif, dan boleh diringankan, nggak pakai tasydid, berarti bima kanu yakdzibun. Nah, mereka membohongkan siapa? Nabi Allahi, kepada nabinya Allah. Mana kebohongan mereka? Ay fi qaulihim, artinya di dalam ucapan mereka, amanah, kalimat amanah. Ke atas tuh mereka kan ngomong amantu billah. Kan mereka datang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, mereka bohong enggak? Mereka bohong, makanya disiksa sama Allah. Makanya orang munafik siksaannya lebih berat daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir jelas nyata kafir. Orang munafik itu tidak berbohong, batinnya kufur, tapi hati apa lisannya muslim. Itu. Tujuannya tadi biar aman, biar kayak ini sekarang nih. Kayak di pemerintahan, di politik, ada yang mereka lisannya doang. Lagi rame ke sini, biar titik aman aja. Dia nyari titik aman, karena kalau ikut-ikutan ke sana, wah jadi kacau juga. Nyari titik aman dia. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifakun fahuwa yumridu qulubahum ayyud'ifuha fazadahumullahu maradha bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi walahum adzabun alimun mu'limun bima kanu yakdzibun. Bitasydid wa bitakhfif, ay nabiyallahi, kepada nabinya Allah. Ay fi qaulihim, mereka bohongnya di mana? Di ucapan mereka,
amanna, kalimat amanna. Baik. Ayat selanjutnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Baik, nanti aja kita lanjut besok lagi.